warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Reski Saputra dari kelas 4A dengan NPM 2435108111. Di sini saya mohon maaf dulu agak susah ngomong karena sedang sariawan. Baik, di sini saya akan membaca buku bab 1. Itu tentang web, arsitektur, dan the protocol jungle. Capaian pembelajaran learning outcomes setelah satu, evaluation of the web. Dari read only ke semantic authorship. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era ready only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan ke server fisik, dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembangan harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Red Web atau social web. Teknologi seperti Ajax, Asynchronous JavaScript, dan XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu membuat ulang seluruh halaman reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dan sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Data ini lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan penggunaan kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep web 3.0 yang sering disebut sebagai Red Web, Own Web, atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasikan secara real time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web (APS) yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan dan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web, AR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data
berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masih yang masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Yang kedua ada network fundamentals atau pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client server arsitektur. Sebuah konsep yang mirip dengan dinamika ini di sebuah restoran cepat saji. Di sini client atau browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan data dan koki adalah logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan API sesuai dengan menu yang tersedia. Komunikasi antar klien dan server tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol dengan fondasi utama adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai halaman rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lainnya di setiap perangkat. Namun sekedar tahu alamat saja tidak cukup, kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket dan mengirimnya satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan menerima pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut atau retransmission sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliability network adalah sebuah mitos, dan tugas kita lah membangun aplikasi yang teguh, resilient di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Selanjutnya ada HTTP, Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk mengangkut barang, maka HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelum dengan klien yang sama. Setiap permintaan atau request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, yaitu HTTP verb, kata kerja, URL, headers, dan terkadang body, isi pesan. HTTP verb seperti get mengambil data, post mengirim data baru, PUT mengganti data, dan delete menghapus data, memberikan konteks semakin semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, header berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser user agent, format data yang diterima atau ACEP, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer
karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Kode 2XX seperti 200 oke berarti sukses. 3XX seperti 301 move permanently. Berarti ada pengalihan. 4XX seperti 404 not found. Berarti kesalahan ada di pihak klien. Dan 5XX seperti 500 internal server error. Berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan such kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar-benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 oke jika sebenarnya terjadi error di backend. Karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. HTTP atau 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan responses dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tinggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu lajur diubah menjadi jalan tol banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengkompresi headers yang berulang-ulang dikirim, pack compression, dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta server post diminta atau server post. Perubahan ini membuat website modern membuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Selanjutnya ada browser rendering aging atau dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical reading path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah bit dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree, dokumen objek modal. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini hanya memakai biaya performa. Setelah DOM dan CSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi reader tree. Perlu dicatat bahwa reader tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tidak masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi membentukkan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat. Langkah terakhir adalah print dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layers terpisah, mirip seperti layer di Photoshop, dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecek ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien, misalnya dengan lebih memilih properti, transform, dan opacity untuk animasi, karena properti ini murah dan tidak memiliki proses layout yang berat. Kelima ada web security baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar di barat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan kemudian kantor pos tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Solusi adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure,
yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan inskripsi bernama SSL atau TLS, Concat Layer atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim, hanya mengirim dan menerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak dicuri di tengah jalan, pencuri tidak bisa dapat melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin 3 hal: kerahasiaan, data tidak dibaca pihak lain, integritas, data tidak diubah dari tengah jalan, dan autentikasi, memastikan kamu berkomunikasi dengan server yang asli, bukan server yang palsu atau phishing. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority atau CA. Seperti Let's Scripts, DigiCert, atau Cloudflare. CI adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya ada pemerintah yang menerbitkan. Jika kunci privat atau privat key server bocor, maka keamanan inskripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps atau backend engineer. Yang keempat, yang keenam ada integrasi keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliar manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum min annas, hubungan antar manusia dan silaturahim. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake, TCP, hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah, hukum Allah yang presisi dan terukur. Sama seperti web yang akan hancur jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Di sini ada peran DNS ya dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun atau verifikasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dan dari prinsip hati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan yang penipuan garar. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi. Mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah menciptakan hambanya apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itkan, tekun, dan sempurna. Upaya para insinyur ini untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Di sini ada yang ke-7, kesimpulan peta mental arsitektur web. Satu, evaluasi adalah respons terhadap kebutuhan pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 instansasi atau AI bukan sekadar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Latensi adalah musuh utama di balik layar CPIP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lah
lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh. Protokol menentukan perform. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang evolusi pengirim. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, head of line, blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 adalah jalan tol multifasir atau multiplexing yang memungkinkan aset dikirim paralel. 4. Ada rendering, bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering path, HTML, DOM, CSS, Reader Tree, Layout, Fine yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. 5. Ada keamanan, bukan fitur opsional. Di hutan belantara, internet yang penuh predator, HTTP dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data eksklusif dan validasi identitas sertifikat, sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Yang ke-8 ada asesmen komputasi atau essay house. Di sini ada soal, analisis, evaluasi, dan dampak desentralisasi web. Nomor 1, skenario konteks. Sebuah perusahaan media sosial besar baru saja mengalami kebocoran data jutaan pengguna karena server pusat Sebuah perusahaan media sosial besar baru saja mengalami kebocoran data jutaan pengguna karena server pusat mereka diretas. Kejadian ini memicu perdebatan global tentang masa depan arsitektur web. Beberapa pihak mendesak perpindahan total ke web 3.0 dan terdesentralisasi blockchain based sebagai resolusi privasi mutlak. Sementara pihak lain berargumen bahwa web 2.0 yang tersentralisasi masih diperlukan untuk efisiensi, kecepatan, dan kemudahan pengguna bagi orang awam. Pertanyaannya, analisis evaluasi arsitektur web dari web 1.0 hingga web 3.0 dalam konteks hasil di atas. Evaluasi apakah web 3.0 benar-benar solusi peluru pera untuk masalah keamanan dan privasi data saat ini. Dalam jawaban Anda, bandingkan trade-off kompromi antara keamanan, kecepatan, dan bahaya yang pada model transmisi PS presentasi. Evaluasi arsitektur web 1.0 read only web. Ciri utama, situs bersifat statis, pengguna hanya membaca informasi, interaksi sangat terbatas, karakteristik. Konten dibuat oleh pihak situs, infrastruktur relatif sederhana, risiko kebocoran data rendah karena hampir tidak ada data pengguna yang disimpan. Kelebihannya, struktur sederhana, kemampuan relatif lebih mudah dikontrol, kekurangannya tidak interaktif, tidak cocok untuk platform sosial modern. B. Web 2.0 Red Web, platform terpusat. Contoh platform media sosial, layanan cloud atau marketplace. Ciri utamanya konten dibuat oleh pengguna, platform menyimpan data besar di server pusat, model bisnis berbasis data pengguna. Karakteristik teknisnya ada infrastruktur cloud, API terpusat, database besar. Kelebihannya ada kecepatan tinggi, UX sederhana, mudah digunakan oleh masyarakat umum, skabilitas tinggi. Kekurangannya ada single point of failure. Jika server pusat diretas, data jutaan pengguna bisa bocor. Kontrol data berada pada perusahaan. Kasus kebocoran data pada media sosial adalah contoh kelemahan utama arsitektur terpusat. Apakah web 3.0 solusi peluru perak? Jawabannya singkat, tidak sepenuhnya. Web 3.0 itu meningkatkan beberapa aspek keamanan, tetapi juga menciptakan tantangan baru. Masalah yang masih ada kerentanan smart contract, banyak proyek blockchain diretas karena bug smart contract. Ada perbandingan model terpusat vs tersentralisasi. Faktor web 2.0 terpusat, web 3.0 tersentralisasi. Keamanan rentan jika server diretas lebih tahan terhadap serangan pusat. Privasi data dikontrol perusahaan, penggunaan mengontrol identitas, kecepatan sangat cepat umumnya lebih lambat. Skalabilitas sangat tinggi masih menjadi tantangan. Biaya
infrastruktur ditanggung perusahaan, dibagi ke jaringan, kemudian menggunakan sangat mudah, lebih kompleks. Maka kesimpulannya, evaluasi web menunjukkan perubahan dari web 1.0 konsumsi informasi, web 2.0 partisipasi pengguna, web 3.0 kepemilikan dan desentralisasi data. Nomor 2, skenario. Soal 2, diagnosis kegagalan jaringan. Anda adalah seorang network engineering pengguna melaporkan bahwa mereka bisa mengakses aplikasi perubahan menggunakan alamat IP server. Misal 92 tetapi gagal total saat mencoba mengakses menggunakan nama domain, misal portal perusahaan com. Saat dilakukan pengecekan lebih lanjut menggunakan alat ping request ke dominan tersebut timeout. Pertanyaannya, berdasarkan gejala di atas, uraikan langkah-langkah logis untuk mendiagnosis akar masalah tersebut. Jelaskan peran DNS dalam skenario ini dan apa yang terjadi di balik layar saat penggunaan menggunakan nama domain. Kemudian rancanglah sebuah solusi teknis untuk mencegah masalah serupa berulang kali di masa depan, termasuk konsep redundancy. Dari skenario diketahui, pengguna bisa mengakses aplikasi menggunakan IP. Penggunaan gagal perusahaan mengakses menggunakan domain portal perusahaan com. Artinya, koneksi jaringan ke server tidak bermasalah karena IP bisa diakses. Masalah kemungkinan besar pada DSN domain name system yang tidak berhasil menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Peran DSN dalam skenario ini yaitu tanpa DSN pengguna harus mengakses server menggunakan IP langsung. Proses yang terjadi saat pengguna mengetik domain, maka prosesnya proses meminta resolusi DNS, komputer mengecek DNS case lokal. Jika tidak ada, komputer mengirim request ke DNS reverse, biasanya router, ISP, DNS server perusahaan. Jika ditemukan DNS mengirim IP ke klien, klien melakukan TCP handshake ke server. Kemungkinan penyebab masalahnya itu ada DNS record tidak ada, DNS server bound tidak merespon, DNS error, salah konfigurasi DNS client, firewall atau network policy, dan langkah-langkah diagnosisnya. Ada cek resolusi DNS, 2 ada ping DNS server, 3 ada cek DNS record di server, 4 ada flush DNS cek client, 5 ada cek konfigurasi DNS client. Dan solusi teknisnya ada menambahkan DNS record, perbaiki konfigurasi DNS client, monitoring DNS server, dan sini ada pencegahan dengan redundant. Pertama ada primary DNS server, secondary DNS server, load balancing DNS, backup DNS zone. Dan kesimpulannya adalah masalah terjadi karena DNS gagal menerjemahkan domain menjadi elemen IP. Walaupun server dapat diakses menggunakan IP, pengguna tidak dapat mengakses menggunakan domain karena resolusi DNS gagal. Solusi utamanya adalah memastikan DNS record tersedia, memastikan DNS server berjalan dengan baik, menggunakan resolusi DNS primary dan second agar layanan tetap bersedia. Soal 3. Evaluasi perform HTTP 1.1 vs HTTP 2, HTTPS 3. Pertanyaan, bandingkan mekanisme pengiriman data pada HTTP 1.1, HTTP 2, dan HTTP 3. Integrasi protokol mana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah antrean. Pada kasus kemarin di atas, jelaskan secara rincian bagaimana fitur multiplexing atau QUIC bekerja untuk meningkatkan kecepatan memuat halaman yang kaya gambar tersebut. Perbandingannya menggunakan satu request per koneksi. Perbandingannya HTTPS 1.1 menggunakan satu request per koneksi, request diproses secara urutan, terjadi head offline blocking hingga request lain harus menunggu selesai terlebih dahulu. HTTP 2
HTTP 2 menggunakan multiplexing, yaitu banyak request dapat dikirim secara bersamaan dalam satu konteks TCP. Mengurangi antrian request hingga loading lebih cepat, namun masih bisa terkena head of line blocking di level TCP jika paket hilang. HTTP 3 menggunakan quick berbasis UDP, mendukung multiplexing tanpa head of line blocking karena setiap streamer independen. Dua protokol paling efektif. Protokol yang paling efektif untuk kasus e-commerce dengan banyak gambar adalah HTTP 3. Cara multiplexing, quick meningkatkan perform. Multiplexing HTTP 2 memungkinkan banyak request gambar dikirim secara bersamaan dalam satu koneksi. Quick HTTP 3 memisahkan data ke beberapa stream independen. Soal 4. Analisis dampak dari keputusan pengguna self-signed sertifikat terhadap kepercayaan pengguna dan integritas data khususnya dalam konteks transaksi keuangan. Jelaskan proses SSL, handshake, dan peran pihak ketiga. Nah, di sini dampak self-signed sertifikatnya itu ada proses menampilkan peringatan not secure sehingga kepercayaan pengguna menurun, beresiko terhadap serangan man in the middle karena identitas server tidak diverifikasi oleh pihak percaya. Proses SSL atau TLS handshake. Klien mengirim request koneksi HTTP ke server. Server mengirim sertifikat SSL. Browser memverifikasi sertifikat melalui sertifikat authority. 3. Ada peran certificate authority. Berfungsi memverifikasi identitas server website, menjamin bahwa sertifikat dapat dipercaya oleh browser, mencegah pemalsuan server. Nah, yang keempat ada apakah argumen yang penting transkripsi benar? Tidak sepenuhnya benar. Alasannya inskripsi saja tidak menjamin identitas server. Tanpa verifikasi CA, pengguna bisa terhubung ke server palsu. Soal 5. Uraikan proses bagaimana proses mengubah kode HTML CSS menjadi pixel di layar kritikal renderer 4. Identifikasi pada tahap mana keproses DOM, CSS SOM, layout, atau PINE. Pemblokiran terjadi dalam kasus ini. Rancanglah strategi optimasi konkret, misalnya teknik pemetaan resource untuk memecahkan masalah rounder blocking. Jawabannya pertama ada proses critical rendering path, yaitu browser mengubah kode menjadi tampilan melalui tahap DOM construction. Browser membaca HTML dan membuat struktur DOM. CSSOM construction. Browser memproses file CSS menjadi CSSOM. Render tree menggabungkan DOM dan CSSOM. Layout menentukan posisi dan ukuran elemen, sedangkan PINE menggambar elemen menjadi pixel. Tahap terjadinya pemblokiran. Pemblokiran terjadi pada DOM dan SSOM construction karena file CSS dan JavaScript eksternal besar bersifat render blocking, sehingga browser menunggu file tersebut selesai dimuat sebelum menampilkan halaman. Ada strategi optimisnya, yaitu beberapa solusi. Inline critical CSS untuk tampilkan awal halaman. Gunakan defer atau async pada JavaScript agar tidak memblokir rendering. Dan ada minify dan compress file CSS dan JavaScript. Sekian tugas video baca saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.